anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan pembelajaran jarak jauh dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan saat ini kita masuk ke subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya untuk mata pelajaran PPKN. Nah, masih tetap semangat untuk belajar kan anak-anak? Ya, Ibu berharap kamu masih tetap semangat untuk belajar. Untuk minggu ini, kita akan belajar Pancasila, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, mari kita ingat kembali bunyi sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, Ibu berharap kamu sudah hafal bunyi Pancasila. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Nah, yang pertama, sila pertama, setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Nah, kira-kira maksudnya apa ya? Anak-anak, setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Artinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Jadi, setiap kita berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut, dan setiap warga negara juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Artinya tidak boleh ada gangguan dari yang lain. Artinya kita berhak ya, kita punya hak dalam menjalankan keagamaan kita. Kemudian sila kedua, di sini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Selain itu, setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Artinya, kita juga peduli kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita harus memiliki toleransi. Ingat ya. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Nah, anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh saling mengejek antar suku, agama, ataupun budaya yang lain. Karena kita diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan. Nah, sila keempat menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, anak-anak, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan kita juga harus mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan. Dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Ingat ya, seketika diambil sebuah keputusan yang diambil secara bersama-sama, kita harus mementingkan keputusan itu dan menghargai keputusan tersebut. Dan yang kelima, menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Jadi kita tidak boleh mengabaikan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, anak-anak, meskipun memiliki nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ingat ya, tidak dapat dipisahkan. Jadi kita tidak boleh hanya
mengikuti sila pertama saja atau sila kedua atau sila ketiga, tapi kelimanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini kita masuk ke pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama sampai sila ketiga dulu, di sini ada menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sudah mengerti ya anak-anak penjelasan ibu yang pertama? Dan yang kedua, kita mengamalkan sikap tidak membeda-bedakan antar agama. Jadi itu termasuk juga ke dalam sila kedua. Kemudian kita mengamalkan sikap tetap bersatu walau tetap terdapat perbedaan. Tentu di Indonesia sendiri ada banyak suku, kemudian ada 6 agama, tentu ada beberapa perbedaan, tapi itu tidak membuat kita terpisah, tapi tetap memiliki sikap bersatu. Dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita akan belajar Pancasila contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah perilakunya: menghormati soni untuk beribadah ke masjid. Jadi anak-anak, untuk penerapan Pancasila ini termasuk ke dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan bisa juga masuk ke dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan kita menghormati soni yang beribadah ke masjid, itu menjaga persatuan. Kemudian Sony dan teman-teman memilih Jonas sebagai ketua tim sepak bola. Ini termasuk ke dalam penerapan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini adalah tujuan bersama ya. Sony dan teman-temannya memilih ketua tim sepak bola. Kemudian Maria mau berteman dengan Siti yang berbeda agama dengannya. Ini juga persatuan Indonesia. Kita menjaga persatuan walaupun berbeda agama. Komang dan teman-teman memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Ini termasuk dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita peduli kepada masyarakat yang terkena korban bencana alam. Kemudian Fitri membawa roti cukup banyak dan membagikan kepada teman-temannya secara adil. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, inilah yang dapat kita pelajari dari materi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ibu berharap kamu tetap semangat belajar ya. Bye-bye.